Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Istriani dengan NIM 13120000245, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 Pendidikan Pancasila kelas MM akan menjelaskan mengenai tema kasus kelompok kami, yaitu kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, lebih tepatnya adalah kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Tholib. Baik, saya di sini sebagai moderator, dan yang sebagai recorder adalah Asti Noviani. Anggota lain terdiri atas Nehemia Ariska, 232, Lutfi Cahya, 239, Aditya Arum, 243, Feni Angelina 247 sebagai pembaca materi. Baik, saya ulangi bahwa kasus yang kami angkat pada kali ini bertema hak asasi manusia dengan subtema kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir Said Tholib. Baik, untuk teman-teman saya persilahkan. Baik, sebelum lebih lagi lanjut untuk membahas tentang permasalahan, saya akan bacakan terlebih dahulu table of contents-nya. Yang pertama ada pengertian HAM, yang kedua pembunuhan aktivis HAM Munir Said Tholib, yang ketiga kronologi pembunuhan Munir, yang keempat hubungan HAM dengan Pancasila, dan yang terakhir pembunuhan menurut agama. Baik, kita akan masuk ke dalam pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Menurut Miriam Budiarjo, HAM adalah hak manusia yang diperoleh dan dibawa bersama kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. Ya, kali ini saya akan membacakan pembunuhan Munir Said Tholib. Pembunuhan aktivis HAM. Munir Said Tholib lahir di Malang, Jawa Timur, 8 Desember 1965, meninggal di Jakarta di dalam pesawat jurusan ke Amsterdam 7 September 2004 pada umur 38 tahun. Adalah seorang aktivis HAM Indonesia. Jabatan terakhirnya adalah Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial, memperoleh gelar SH di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 1990. Kronologi kasus pembunuhan Munir Said Tholib. Munir sedang melakukan perjalanan dari Jakarta ke Belanda dengan pesawat Garuda GA794. Pesawat yang ditumpanginya berangkat dari Jakarta pada 6 September 2004 pukul 21.55 WIB dan sempat transit di Singapura esok harinya sekitar pukul 00.40 waktu setempat. Kemudian, perjalanan dilanjutkan kembali menuju Amsterdam pukul 01.50 waktu setempat. Sekitar 3 jam setelah pesawat lepas landas dari Bandara Changi, Singapura, Najib, seorang supervisor awak kabin, menyampaikan laporan kepada pilot Incomet Kapten Pantun Matondang terdapat penumpang sakit di kursi nomor 40G bernama Munir. Ia terlihat bolak-balik ke toilet. Selanjutnya, Matondang memerintahkan Najib untuk segera meminta pertolongan kepada penumpang berprofesi dokter.
yang duduk di kursi nomor 1J untuk memberikan pertolongan kepada Munir. Munir dipindahkan duduknya dekat dengan dokter tersebut. Ketika itu Munir dalam keadaan tenang dan beristirahat. Munir saat sekitar 2 jam pesawat akan mendarat di Bandara Schiphol, Amsterdam. Najib dan dokter melihat kondisi Munir, tapi Munir ternyata sudah meninggal dunia. Munir meninggal pukul 6.10 Selasa 7 Desember 2004 waktu setempat. Autopsi awal 7 September 2004 menyebutkan bahwa Munir meninggal dalam keadaan yang wajar. Sedangkan menurut Netherlands Forensic Institute atau NFI, hasil pemeriksaan lanjutan pada 1 Oktober 2004, hasilnya di dalam darah Munir ditemukan zat-zat berupa arensik, paracetamol, metoclopramid, diazepam, dan mefanic acid. Sementara itu tidak terlihat adanya alkohol dalam urin dan darah, juga tidak diperoleh petunjuk reaksi karena alergi sewaktu atau akan meninggal. Konsentrasi arsenik dalam darah cukup tinggi. Di dalam lambung terdapat dosis arsenik yang cukup fatal. Laporan tim pencari fakta Munir menyebutkan bahwa ada fakta yang menunjukkan benang merah pembunuhan dan penyalahgunaan wewenang Badan Intelijen Negara atau BIN. Beberapa petinggi BIN disebut, termasuk sang kepalanya saat itu, Andro Priyono. Hasil TPF ini diserahkan ke Presiden SBY pada 24 Juni 2005 dan setelahnya TPF dibubarkan. Sementara dari persidangan pembunuhan Munir, hanya satu orang yang terkutuk bersalah, yaitu pilot Garuda Indonesia, yaitu Polipus Budihari Priyatno. Dia divonis 14 tahun penjara setelah beberapa kali remisi. Polikarpus pun dinyatakan bebas bersyarat. Next. Hubungan HAM dengan Pancasila. Pancasila mempunyai hubungan HAM dengan Pancasila. Pancasila mempunyai 5 sila yang saling mempengaruhi dan merupakan satu kesatuan yang utuh dan merupakan pedoman bangsa Indonesia. Kelima sila tersebut mengakui, melindungi, dan menjamin adanya hak asasi manusia. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara dan pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan undang-undang. Sila Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur bersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip HAM pasal 1 bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, atau intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Dan terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Keadilan ditujukan untuk kepentingan umum, tidak ada diskriminasi dan pembeda antar individu.
melanggar nilai keadilan pada sila kelima, karena sampai saat ini keadilan untuk kasus pembunuhan Munir belum ada. Dibuktikan sampai saat ini belum tuntasnya dan belum diketahui siapa dalang kasus tersebut, padahal sudah 16 tahun. Munir dibunuh. Padahal upaya untuk menuntaskan kasus ini sudah dimaksimalkan, yakni dengan dibentuknya TPF atau Tim Pencari Fakta pada pemerintahan Presiden SBY, namun hingga kini dokumen TPF tersebut malah dinyatakan hilang. Seharusnya untuk mengimplementasikan nilai keadilan, kasus ini harus segera dituntaskan karena pembunuhan dengan rencana merupakan perbuatan yang sangat tidak terpuji yang melanggar Pancasila, konstitusi, serta hak asasi manusia. Pembunuhan dalam perspektif agama. Agama Islam. Islam melarang umatnya membunuh seseorang ataupun seorang manusia atau seorang binatang sekalipun, kalau itu tidak berdasarkan kebenaran hukumnya. Islam dengan tegas melarang perbuatan pembunuhan. Allah memberi perumpamaan terhadap seseorang pembunuh adalah barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Tertera dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Hukuman duniawi terhadap seorang pembunuh dalam Islam sangatlah berat, yaitu dibunuh balik sebagai hukuman qisas ke atasnya, sedangkan hukuman ukhrawinya adalah dilempar dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala suatu masa nanti. Tertera dalam Quran surat An-Nisa ayat 93. Dalam agama Kristen, sesuai ajaran Kristen, dosa bukan dimulai dari perbuatan, tetapi dapat dilihat dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Bagi Tuhan Yesus, bukan hanya pembunuhan, tetapi dilihat dari akarnya yang akan berawal dari kemarahan dan kebencian yang ada dalam hati. Kristen melarang merampas kehidupan seseorang dengan sengaja dari orang yang tidak memiliki salah dan tidak dapat memberi perlawanan atas tindakan membunuh tersebut. Sesuai Matius pasal 5 ayat 21 sampai dengan 22a, kamu telah mendengar dan yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Baik, teman-teman, itu adalah hasil dari tugas kelompok 7 Pendidikan Pancasila kelas MM Universitas 17 Agustus. Kasus yang kita angkat kali ini pembelajaran untuk kita semua, khususnya dalam penegakan hak asasi manusia dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam nilai Pancasila. Semoga yang kita sampaikan juga dapat bermanfaat untuk banyak kalangan, baik kalangan di bidang pendidikan maupun di bidang umum. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.